Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin Ustaz, kami dari SMA Negeri 5 Bukit Tinggi meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Apakah Ustaz bersedia Ustaz? Insya Allah. Akan dilihat Ustaz. Iya. Baik, perkenalannya. Baik, perkenalkan, nama Wahid Nova Putra, bisa dipanggil Wahid. Sekarang menjabat sebagai kepala sekolah di SDIT Madani Islamic School Payakumbuh. Status sudah berkeluarga dan tinggal di sini. Mungkin bagi bapak ibu, kalau ada nanti keluarganya yang mau masuk SD, boleh direkomendasikan ke Madani. Makasih Ustaz. Bisa kita mulai? Bisa. Nah, di sini kami ingin membahas tentang kasus-kasus tentang dilema etika dan kehidupan moral. Di sini bagaimana Ustaz selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kehidupan moral? Kita di sini untuk mengidentifikasi kasus-kasus ini itu nanti dari Walas kita melaporkan kasus-kasus yang ada di kelasnya, apakah itu nanti pelanggaran aturan, contohnya anak tidak memakai pakaian lengkap, kemudian tidak mengikuti aturan karena rambut segala macamnya, itu nanti kalau untuk dilema etika ini ada pengurangan poin dari anak kita tersebut. Jadi cara mengidentifikasinya, Walas mengecek kondisi anak di bawah apakah sesuai dengan aturan atau tidak. Jika ada yang melanggar nanti dinasihati oleh Walas 3 kali berturut-turut tidak ada perubahan, maka kasus tersebut kita naikkan ke wakakurikulum. Jadi wakakurikulum sama 3 kali pemanggilan. Jika tidak ada perubahan maka dinaikkan lagi ke kepala sekolah. Kepala sekolah juga sama. Jika 3 kali panggilan tidak ada perubahan maka akan naik nanti kasusnya ke biro psikologi. Biro psikologi lah nanti kita akan melihat kenapa sih anak ini tidak ada perubahan dari teguran-teguran yang kita lakukan. Karena kita melihat nanti kita bedah permasalahannya apa. Itu yang pertama kali yang kita cari, dilema etika. Lihat permasalahannya apa, kemudian bagaimana cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Dan kemudian nanti apa-apa saja yang direkomendasikan oleh biro psikologi terhadap anak-anak tersebut. Jika permasalahannya adalah permasalahan perilaku, tentu perubahan perilaku yang akan kita lakukan. Jadi kita melakukan namanya token ekonomi, yang mana ini trik untuk merubah perilaku negatif anak menjadi positif. Di dalam token ekonomi itu kita akan menulis perilaku apa yang ingin kita munculkan. Berarti token ekonomi ini semacam singkatan, Ustaz? Semacam apa nama itu? Penyelesaian masalah. Ya. Bentuk programnya itu kan, token ekonomi merubah perilaku negatif menjadi perilaku positif. Ketika dia melakukan perilaku negatif, maka akan kita beri punishment. Yeah. Nah, ketika dia melakukan perilaku positif sesuai yang kita inginkan, maka akan kita kasih reward. Kita fokusnya di yang di rewardnya. Kita lihat berapa kita berikan simulasinya, berapa kali anak ini bisa untuk memunculkan perilaku positif. Setiap dia muncul nanti perilaku positifnya, contohnya berkata jujur ini kan, karena kita berharap dia mampu berkata jujur. Ketika dia berkata jujur, kita buat di sana, anak menceklis, kemudian kita kasih reward, contohnya poin, kita kasih. Kemudian untuk masalah moral itu ini kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik di negara kita maupun di daerah kita ini. Itu aturan dari sekolah. Iya, aturan sekolah. Contohnya maling ini kan, maling barang, itu kita lakukan aturan maling ini, berarti kan dia moral ini. Jadi kita berikan punishment, atau kita lihat dulu
sebenarnya dia maling ini kenapa, penyebabnya, atau bisa jadi dia ada permasalahan psikologi. Contohnya kayak apa namanya itu yang suka mengambil barang itu, Klepto. klepto. Kita juga ada kasus di kelas individual, dia suka mengambil barang, cuma alasannya tidak ada, tidak jelas. Jadi itu permasalahannya. Atau bisa jadi anak ini belum paham tentang hak milik, kepemilikan yang kita berikan. Kita ajarkan itu, oh ini milik temannya, ini yang milik dia, gitu kan. Kalau dia klepto, berarti ada tujuan nanti untuk terapinya apa, gitu kan. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang dilema antara dua kepentingan tadi Pak, bagaimana cara Bapak mengambilnya? Ya, kita melihat dari sisi anaknya dulu, melihat dari sisi psikologi anaknya. Yang tadi kan anak ini berprestasi, namun dia ada bermasalah, tentu kita lihat sisi positifnya, bahwa kita mempertahankan anak ini karena ada prestasinya. Nah, kita untuk permasalahannya tentu kita beda dulu. Inti permasalahannya apa? Bisa jadi ini adalah faktor keluarganya atau faktor lingkungan di sekolah, ada teman yang belum selesai permasalahannya, gitu kan. Itu yang kita lihat, inti permasalahannya dari mana, gitu kan. Baru nanti kita bisa mengambil keputusan. Tapi kita tetap mengutamakan kepentingan anak. Berpihak kepada tanpa menyampaikan nilai-nilai kebijakan. Betul. Misalkan memang dia ada melakukan kesalahan, tentu ada punishment yang diterimanya. Itu punishment ini kita berikan adalah untuk mengajarkan dia untuk hal yang lebih baik. Contohnya dia melawan ke guru, dia berprestasi ini kan, tapi karena dia melawan ke guru kita panggil, lalu kita buat perjanjian. Di perjanjian itu contohnya kalau dia masih melawan ke guru, dia kita pindahkan kelas, gitu kan. Bagaimana kebijakan itu tidak merusak psikologi anak. Itu juga membantu dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia janjikan. Selanjutnya Ustaz, mungkin tadi Ustaz sudah juga menyebutkan tentang langkah-langkah atau prosedur yang Ustaz lakukan untuk pemecahan permasalahan ini, di mana tadi dimulai dari wali kelas ya Ustaz, wali kelas, lanjut kepada wakil, kepala sekolah, dan biro psikologi. Nah, mengenai hal-hal apa saja yang selama ini yang Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema kita yang efektifnya tentu kita mengumpulkan semua informasi ini, informasi dari walasnya, informasi dari orang tuanya, kemudian informasi dari teman sejawatnya. Dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan anak sih masalahnya apa, gitu kan. Nah, dari sana nanti kita mengambil keputusan. Karena bisa jadi setiap informasi yang kita dapatkan itu berbeda-beda. Nah, yang dari berbeda itu tentu kita telusuri lagi sebenarnya siapa. Tapi kalau sudah sama, berarti informasi itu yang benar, itu yang kita pegang. Jadi kita mengambil keputusan itu harapannya tepat sasaran, tidak salah langkah. Jadi kita mengambil dari semua ini informasi yang berkaitan dengan anak yang bermasalah ini, gitu. Berkolaborasi. Baik Ustaz, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini sudah Ustaz lakukan yang merupakan tantangan dalam Ustaz mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika tadi. Tantangan bagi Ustaz dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika tadi, benar tadi. Iya, benar-benar ini tadi ya Bu. Dilema kita itu adalah di orang tuanya. Orang tua itu tantangannya ya saya. Kenapa? Di orang tua ini kadang dia melihat hanya di segi anaknya, subjektif, tidak objektif. Bahwa anaknya di rumah begini-begini. Ada pembelaan terhadap anak. Kan? Walaupun kita sudah menyampaikan yang sebenarnya seperti apa, yang namanya orang tua kan, tentu ada sedikit banyak pembelaan terhadap anak.
Kadang-kadang Itu manusiawi ya. iya, di sana kita berat untuk mengambil keputusan gitu. Untuk bagaimana kita memberikan pemahaman kepada orang tua. Ya. Itu Terima kasih. kecuali orang tua yang memang tahu juga dengan kondisi anaknya dan dia ingin anak itu berubah gitu kan, itu Iya. dia mau kerjasama. Tapi kalau beberapa orang tua itu masalah, dia kadang membela anaknya dengan kadang-kadang menyembunyikan kesalahan anaknya. Tapi ada pula kasus-kasus kalau kami di sekolah, Ustaz, Mm. anak ini kalau di rumah memang menurut dengan orang Iya, tua, ada juga. tanpa takut, tapi Ah, anak sampai di sekolah karena bebas barangkali lain tingkah lakunya Iya. dengan di rumah. Ada Tidak juga. tidak Maka kadang-kadang, sinkron ya Bu. tidak sinkron itu kadang-kadang penyebab orang tua tidak terima karena saya tidak sinkron. Iya betul. Ada di lapangan di sekolah bertolak belakang. Iya. Mungkin perlu seperti kata Ustaz tadi, pemahaman untuk orang tua. Kita untuk membuktikannya perlu juga video kita bikin ke orang tua. Ini udah bun, anaknya di sekolah gitu kan, kerja bertengkar gitu kan. Kalau dokumen-dokumen di sekolah juga didengarkan ya Ustaz. Iya. Absennya. Baik Ustaz, selanjutnya apakah Ustaz memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus terkait dilema etika tadi? Ya. Nah, apakah Ustaz menyelesaikannya langsung saat itu juga atau di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Yep. Bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ustaz jalankan, yang pernah jalankan selama ini? Ini tergantung kasusnya Bu. Iya, Kalau kasusnya itu perlu dituntaskan hari itu, maka kita tuntaskan. Contohnya anak berkelahi ini, dan perkelahian itu sudah berlebihan, kita tuntaskan itu sekali. Kita panggil walasnya, tanyakan bagaimana solusinya, dan kita tuntaskan pada hari itu. Tapi kalau kasus-kasusnya itu adalah kenakalan-kenakalan anak di kelas, contohnya yang suka bercanda berlebihan atau masalah komunikasi, usil, itu kita ada jadwal parent meeting namanya Bu. Sekali 3 bulan itu kita ada jadwal parent meeting dan parent meeting Bu. Ya, rapat dengan orang tua. Ya, jadi di parent meeting itu kita membahas kasus-kasus yang kita temui di kelas tersebut. Kita sampaikan ke orang tua. Nah, dan di sana kita menyamakan persepsi yang sampai Ibu tadi. Kadang di sekolah terjadi hal yang seperti itu, di rumah tidak. Itu yang kita sinkronkan. Kenapa sih di sekolah terjadi, di rumah tidak? Atau sebaliknya. Itu yang kita diskusikan dengan orang tua. Dan kita juga mendiskusikan tentang tumbuh kembang anak. Contohnya di fase ini apa sih yang dilalui oleh anak-anak gitu kan. Contohnya fase dia masih fase anak-anak, fase pra-remaja. Kalau SD kan itu fase anak-anak dan fase pra-remaja. Kadang ada orang tua yang tidak memahami kebutuhan anak. Kita di sini untuk memahami kondisi anak itu kita memakai Stephen namanya Bu. Jadi kita berbasis Stephen. Stephen itu adalah untuk melihat kecerdasan anak ini dominannya apa. Jadi kita lihat fitrah anak ini apa sih. Jadi dalam Stephen itu membagi 5 kecerdasan anak. Ada sensing, ada thinking, intuiting, feeling, dan instinct. Sesuai dengan singkatannya Bu. Oh, jadi yang tadi itu singkatan. Iya, singkatan. Stephen ya. Stephen. Di berbasis Stephen kita di sini Bu. Oh, contohnya dia anak ini suka bergerak di kelas. Iya. Kita lihat Stephennya. Oh, Stephennya ternyata sensing. Memang sensing ini kecerdasannya memang digerak. Nah, kita maklumi itu. Oh, ternyata digerak. Tentu kita memberikan pola yang sesuai dengan itu. Oh, berarti kalau anak sensing ini polanya kita suruh dia bergerak terlebih dahulu. Contohnya mengambil buku kah, mengambil pensil atau mengambil apa, kita suruh gitu. Atau dia thinking. Thinking itu biasanya dia suka usil itu di kelas. Kenapa dia usil? Karena dia ingin yang terdepan, ingin yang nampak di sana. Jadi kita berikan dia kewenangan. Jadi kita baik dalam memberikan pembelajaran, dalam pengetasan masalah anak, kita melihat dari Stephen apa. Alhamdulillah sejauh ini kita melihat di sana itu ada jalan keluarnya. Misalkan kayak sensing ini, chemistry-nya itu adalah harta. Harta maksudnya adalah masalah uang. Kadang anak bermasalah
di sekolah tidak mendapatkan uang jajan dari rumahnya gitu. Atau anak feeling itu chemistry-nya adalah cinta. Nah, kadang dari rumah itu dia tidak mendapatkan kasih sayang penuh, akhirnya bermasalah di rumah, bermasalah di sekolah, dari perhatian gurunya. Nah, itu seperti itu kami Bu. Jadi kita lihat Stephen-nya apa, lalu kita cari, oh kalau sensing ini biasanya awal permasalahannya, thinking ini awal permasalahannya, thinking ini, feeling ini, insting ini. Nah, jadi di sana kita mengambil kebijakan. Oh, jadi kalau ini permasalahan, ini penyelesaian itu ada. Kalau kami di SMA yang sekarang kelas 10 ini Ustaz, ada namanya di awal-awal itu di BK itu tes dia prinsip non akademik. Jadi melihat gaya belajar anak. Anak ini yang kinestetik, yang visual, jadi nanti kita dalam memberi pembelajaran sekarang kan ada namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disesuaikan dengan karakter dan gaya belajar. Tapi kalau misalnya Stephen ini kalau menurut saya sudah berdiferensiasi juga. Diferensiasi ya, nah, kita sesuaikan. Cuma bedanya kalau di yang aku sampaikan itu kan di multiple intelligency. Tesnya itu kita melihat lingkungan yang menciptakan dia ini seperti apa gitu. Tapi kalau dengan Stephen kan dalam fenotip manusia itu manusia itu 20 genetik bawaan, 50 itu adalah fenotip atau lingkungan. Kalau dalam Stephen kita fokus di yang 20%. Oh, yang di 20%. Ya, 20%. Apa sih yang dibawa sejak lahir? Nah, potensinya apa? Ya. Yang 80% ini adalah mempengaruhi lingkungan. Biasanya kalau di ilmu psikologi yang dilihat itu adalah yang 80% yang mempengaruhi anak di lingkungannya itu apa gitu kan. Kalau untuk tes itu Bu, itu bisa sekali 6 bulan bisa berubah dia Bu. Nah, tapi kalau di dalam Stephen itu seumur hidup dia tidak akan berubah gitu kan, pasti itu. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan bagaimana lingkungan yang 80% ini kita ciptakan sesuai dengan yang 20% ini sehingga bisa 100%. Nah, kadangkala itulah yang menjadi permasalahan anak-anak sekarang itu Bu, dalam mengambil jurusan. Jurusannya dia dilema, dia pasnya di mana gitu kan. Di dalam Stephen itu udah jelas, oh kalau nanti dia sensing arahnya ke sini, misalkan di polisi atau jadi dokter hewan. Nah, oh dia feeling ini ke psikologi, dia sudah ada di sana. Nah, soalnya kalau kita 20% kita sesuaikan 80% ini lingkungannya, insya Allah akan optimal anak itu gitu. Jadi dia tujuan hidupnya itu jelas. Kita menamakan itu karpet merah. Jadi karpet merah anak ini jelas kita mau kemana ini karpetnya gitu. Tinggal kita mengarahkan lagi. Iya gitu. Dan di Stephen ini pun kita tahu gaya belajar ini gimana. Contohnya anak ini yang kinestetik tadi Bu, itu adalah arahnya lebih ke sensing. Atau anak ini matematik itu lebih ke thinking. Nah, ada di sana. Iya. Menarik Ustaz. Selanjutnya Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustaz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang atau faktor yang membantu Ustaz? Ya. Kita di sini Bu itu ada biro psikologi. Nah, dari psikologi lah nanti yang membantu untuk mengambil keputusan tersebut. Apa sih yang pas untuk anak ini gitu kan. Jadi ini masalahnya adalah masalah psikologi atau memang permasalahannya adalah permasalahan dari anak itu sendiri. Misalnya di pembelajaran anak tidak paham, kaget dulu IQ-nya bagaimana, kemudian dari pembelajaran bagaimana, kita sisir dulu itu Bu. Dari sisi dan nanti kita nampak misalkan matematik ini ternyata anaknya belum paham di perkalian, itu untuk selanjutnya dia tidak bisa gitu. Itu yang kita selesaikan gitu. Jadi dari biro sekolah gila nanti yang memberikan rekomendasi kepada kita, oh anak ini butuh ini, anak ini butuh itu, butuh pendampingan gitu. Jadi pelayanan kita di Madani itu untuk anak-anak yang mengalami permasalahan akademik itu ada guru pendampingnya di kelas. Bagi anak-anak yang permasalahan yang ditumbuh kembang
maksudnya kayak autis dan sindrom itu ada kelas khususnya. Berarti ada juga anak-anak kita yang Ada Bu, ada sekitar 62 sekarang. 62 orang. Ya, baik masalah slow learning, hambatan belajar, maupun masalah tumbuh kembangnya, autis dan sindrom, ADD, ADHD ada kita di sini. Nah, Luar biasa ya. Nah, jadi kalau memang yang berat itu ada kelas khususnya. Bagi yang sudah ringan, maksudnya dia mampu mengikuti rule aktivitas reguler, Iya. kita pindahkan ke reguler. Kalau dia masih belum mampu untuk di akademik, kita berikan ke damping. Nah, gitu. Jadi di biro psikologi lah nanti yang memberikan peta itu, oh anak ini butuh pendamping, oh anak ini butuh kelas khusus, oh anak ini bisa di reguler gitu. Berarti yang membantu Ustaz tuh biro psikologi. Ya, biro psikologi ini dia akan melakukan asesmen. Nah, yang melihat masalah nanti gimana dari asesmen itu. Apa faktor yang mempermudah? Ya itu Bu, mempermudah mengambilkan keputusan kan? Iya. Ya dari data yang diberikan oleh psikologi tadi, dia merekomendasikan kalau contohnya anak ini permasalahannya di orang tua nih. Orang tuanya berarti punya rumah kita dulu. Nah, visit ya. visit kita dulu. Ustaz, nah ini terakhir nih Ustaz. Dari semua hal yang telah Ustaz sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ustaz petik dari pengalaman selama ini dalam mengambil keputusan terkait dilema etika tadi? Ya. Di dalam kita mengambil keputusan itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah selagi kita tidak menzalimi orang lain. Niat kita menzalimi orang lain, gitu kan? Dan kita setiap anak itu pasti ada sisi baiknya. Karena yang sisi jahat atau sisi yang tidak baik itu muncul karena ada faktor lain, faktor X-nya, yaitu ada faktor lingkungan. Itu kita tidak boleh langsung menjudge, oh anak ini bermasalah harus dikeluarkan. Tidak, tapi kita lihat dulu kenapa anak ini bermasalah. Karena setiap anak ini punya potensi. Nah, potensi anak itu tentu berbeda-beda kan, dan pasti kalau kita maksimalkan potensinya, pasti dia akan berprestasi di sana. Ada anak kami yang di SMP, di akademik dia lemah, cuma di suaranya bagus, solo song. Nah, dari sana dan dia bagus di baris berbaris, ikut di paskibraka. Dengan itulah dia masuk ke SMA 2 kemarin. Nah, ya kan termasuk sekolah yang itu kan? Bukan itu yang. Iya, dari segi akademik mungkin dia tidak akan bisa masuk. Nah, dari jalur prestasi lah dia masuk. Akhirnya di SMA 2 pun dia lulus di paskibraka nasional kemarin. Alhamdulillah. Yang dari Sumbar anak kita ini ya Bimo. Bimo Sementara tuh dari kita juga SD-nya dari kita, SMP-nya kita, SMA-nya baru SMA 2. Nah itu kita melihat di segi yang positifnya. Berarti itu ya Ustaz ya, yang pembelajaran yang Ustaz dapatkan ya. Ustaz ya dalam mengambil keputusan terkait dilema etika ini. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah dalam mengambil keputusan selagi kita tidak berniat untuk menzalimi gitu. Apalagi berarti semuanya berpihak kepada murid ya Ustaz, tanpa mengabaikan nilai-nilai kebaikan universal ya Ustaz. Betul. Baik Ustaz, masih ada ibu yang mau digali dari Ustaz yang luar biasa. Ustaz kita yang luar biasa. Cukup ya, karena dari paparan Ustaz tadi sudah sangat luar biasa sekali, banyak sekali pembelajaran yang lagi ini istilah Stephen ini. Iya, Stephen. Baru sekali ini kami dengar Ustaz. Sebenarnya ini menarik, kalau untuk BK sangat membantu sekali Bu. Kalau untuk BK Bu. Ya PAI. PAI juga itu Bu. PAI ini bagaimana kita memasukkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak. Contohnya saya nih di tes itu insting itu kalau diasah secara baik dia akan menjadi orang mandiri. Maksudnya nilai-nilai positif itu gampang masuknya nilai keagamaan. Contoh saya pribadi nih ya Bu, kalau di lingkungan keluarga termasuk yang tidak taat ibadah, ibu sholatnya sudah dimatikan, ayah sudah meninggal punya ayah tiri, suka memabukkan, dan di sekeliling itu kebanyakan tidak sholat gitu. Tapi karena panggilan hati yang memanggil untuk melaksanakan ibadah gitu.
kita sebagai orang tua wajib melaksanakan sholat gitu kan. Itulah panggilan. Jadi insting itu dia punya indera ketujuh, yang mana dia mendapatkan bisikan-bisikan dari atas menunjukkan dia mana yang baik mana yang salah. Selama ini kan kita tahunya indera keenam ya Bu. Iya, Tapi dari indera ketujuh ini kalau bahasa apanya bahasa itunya naluri gitu, nalurinya menunjukkan dia ini loh, sini loh gitu, ini loh yang betul gitu. Nah, Kalau ini nggak boleh. iya. Baik Ustaz, mungkin di lain waktu kami pengen Sharing Boleh, Bu. lagi ya Ah. dengan Ustaz. dengan Ustaz. Mohon nanti Ustaz tak bosan kalau kami menghubungi Ustaz lagi ya Ustaz. Terima kasih sekali lagi Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami dan kami doakan Ustaz sukses selalu. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Ya. Sampai kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.